Menyambut tahun politik 2024, para politisi mulai memilih mengunjungi pesantren-pesantren. Di antaranya Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Anies Baswedan, Ridwan Kamil maupun politikus lainnya beserta partai-partai pengusungnya. Seperti Menteri BUMN Erick Thohir yang menyempatkan diri bersilaturahmi dengan para ulama se-Pasuruan Raya Jatim. Dalam pertemuannya, ia berkomitmen menjadikan Ponpes sebagai mercusuar peradaban dan salah satu motor penggerak ekonomi umat. Selain itu, relawan santri dukung Ganjar di Lampung juga bersilaturahmi ke salah satu Ponpes di Bandar Lampung sekaligus membagikan paket sembako hanya agar memiliki citra peduli terhadap pesantren. Begitupun dengan politikus-politikus lainnya yang turut sowan ke pesantren-pesantren dengan kedok silaturahmi. Bila dilihat dari sudut pandang psikologis, mendekatkan diri dengan kiai berarti secara tidak langsung sang capres sedang memberikan pesan kepada calon para pemilih. Kemudian bisa juga memunculkan wacana capres tertentu mendapat restu dari kiai tersebut. Sebuah pesan yang coba dibangun terhadap kesadaran calon pemilih dari kalangan santri. Namun uniknya, Dr. Endang Turmudi di salah satu bukunya menegaskan bahwa meskipun posisi kiai masih diperhitungkan, namun peran kiai dalam politik tidak begitu nyata. Artinya, kecenderungan seorang kiai ke dalam satu politik tertentu tidak lantas linear dengan keputusan pemilih. Meskipun para pemilih tersebut menjadikan kiai yang bersangkutan sebagai panutan dalam kehidupannya. Fenomena ini pun dikritisi pengamat politik Rocky Gerung, yang mengatakan bahwa selama ini para menteri dan kandidat lainnya hanya mampu bersafari untuk memperkenalkan diri, serta tidak berani beradu ide atau intelektualitas. Rocky pun menantang para menteri dan kandidat capres lainnya mendatangi BEM untuk beradu gagasan. Ia menegaskan bahwa publik sudah banyak belajar setelah pemilu 2019. Kini masyarakat bisa saja menganggap manuver tersebut kampungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manuver politik para capres di 2024 yang gencar bersafari ke kiai-kiai dan ponpes hanyalah manuver standar, demi kesan memiliki kedekatan dan restu dari kiai untuk maju ke pemilu 2024. Namun perlu diingat, peran kiai dalam dunia politik tidaklah begitu nyata. Sowan yang mereka lakukan bukan berarti mampu memperoleh dukungan dari para pengikut kiai tersebut. Karena itu yang jauh lebih penting saat ini adalah gagasan-gagasan yang cemerlang dari para capres demi meningkatkan intelektual mereka. Seperti berdiskusi ke kampus-kampus, pemilu 2024 bukan hanya soal elektabilitas tapi juga intelektualitas. Seandainya para capres punya otak, maka harusnya kontestasi 2024 adalah tentang adu intelektualitas. Dan siapa yang lebih mampu diterima kelompok kiri intelektual seperti mahasiswa, bukan tentang siapa yang lebih mampu membeli agama. Soal bersilaturahmi semua orang juga bisa, tapi soal beradu gagasan tidak semua orang mampu mengeluarkan ide-ide cemerlang.